Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selalu kita panjatkan berkat limpahan rahmat dan karunia yang masih bersama-sama kita semuanya. Iringan salawat dan salam semoga terlimpah curakan selalu atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para jamaah semuanya rahimakumullah. Maka salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang terkandung, yang terdapat dalam Al-Quranul Karim, selain perintah kita untuk bertakwa kepada Allah, selain perintah kita untuk salat, selain perintah kita untuk saum, ada bagian perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni perintah untuk beristighfar. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Fastaghfiruhu, meminta ampunlah, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, innahu huwal ghafurur rahim, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Misalnya lagi dalam surat yang lain, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bertasbihlah, memahsucikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, bihamdi rabbik, dengan memuji Tuhanmu, innahu kana tawwaban, karena sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang penerima taubat. Bahkan dalam ayat yang lain, sungguh benar-benar dianjurkan, sangat-sangat dianjurkan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian semuanya menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin, dan bersegeralah menuju surganya Allah yang luasnya lebih daripada langit dan bumi ini. Semua itu uiddat lil muttaqin, tentunya disediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, lebih kurang sekarang tanggal Ramadan ke 17. Nah, maka maknanya insya-Allah kita ini masuk daripada 10 yang kedua. Sebagaimana yang kita tahu adalah 10 kedua ini adalah sebagian daripada Syahrul Maghfirah, bulan ampunan Allah, bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umatnya. Namun demikian kita tahu para jamaah rahimakumullah, apakah Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan seluruh orang mukmin dengan sama rata? Sementara kita tahu yang mukmin itu, mohon maaf, ada yang puasa, ada yang tidak, ada yang solat, ada yang belum, ada yang tadarus, ada yang tidak, ada yang derma, ada yang pelokek dan sebagainya. Apakah mungkin seluruh muslim di seluruh penjuru dunia ini akan Allah Subhanahu wa taala ampunkan bersama Ramadan? Tentu tidak. Tentu tidak. Sebagian orang saja yang memang yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun ini Allah Subhanahu wa taala janjikan bahawa para nelayan akan diberikan keberuntungan dengan ikan bilis. InsyaAllah mereka yang berangkat mengambil bilis, nanggok bilis akan dapat. Akan tetapi para peserta nelayan yang tak berangkat, sekalipun rumahnya di tepi pantai, tapi dia tak ikut mengambil ikan bilis, maka dia tak akan dapat ikan bilis. Misalnya tahun ini para pekebun akan diuntungkan dengan buah durian. Mereka yang tanam durian, yang punya pokok durian, insya-Allah akan makan durian. Yang tidak, ya tidak. Logika. Lain halnya dikasih, lain halnya beli. Nah, itu juga orang-orang yang tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak amal soleh, yang tidak solat, yang tidak puasa, yang tidak melakukan hal-hal sebagaimana mestinya orang-orang mukmin, mereka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ragima an furujulin dakhala alaihi ramadan wa tamma ramadan qabla an yughfar lahu. Masuk kepada mereka bulan Ramadan dari mulai tanggal 1, 2, 3 sampai 10, 20 dan 30, sementara Allah Subhanahu wa taala belum sempat ampuni mereka, maka rugilah mereka. Dan ini maknanya hadis ini memberikan isyarat kepada kita bahwasanya orang-orang yang lalai, sekalipun dia muslim, sekalipun dia mukmin, tapi mereka lalai, tidak solat, tidak puasa, tidak melakukan hal-hal sebagaimana mestinya orang-orang mukmin, mereka tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semuanya
Mudah-mudahan diberikan kekuatan, kesemangatan untuk melaksanakan ibadah Ramadan sebagaimana mestinya, dari mulai amalan-amalan yang sunnah sampai kepada yang maktubat. Mudah-mudahan Ramadan kali ini memberikan keberkahan kepada kita semuanya, insya-Allah. Demikian kiranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.